Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati SPD, peserta PPG Batch 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha yang hebat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. 2. Peserta didik dapat membuat karya berupa tulisan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan seni kaligrafi. 3. Peserta didik dapat melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan baik dan benar. 4. Peserta didik dapat mengimplementasikan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peserta didik dapat mengungkapkan hikmah meyakini Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Anak-anakku yang hebat, tentu kalian pernah mendengar kata Asmaul Husna. Apa yang kalian pahami tentang Asmaul Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna? Dan mungkin ada yang dapat menyebutkan beberapa Asmaul Husna. Baiklah, Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik atau nama-nama Allah yang paling indah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Ghaffar. Pengertian Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berarti yang maha pengampun atau yang maha banyak mengampuni. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang bertaubat dengan tulus. Dia adalah maha pengampun tanpa batas, yang tidak hanya mengampuni dosa-dosa sekali saja, tetapi mengampuni berulang kali. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya. Implementasi Asmaul Husna Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna Al-Ghaffar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan 1. Memaafkan sesama manusia. Mengikuti sifat Al-Ghaffar, kita seharusnya juga memiliki sikap pemaaf kepada orang lain. Kedua, bertaubat dan memohon ampun. Setiap kali kita melakukan kesalahan atau dosa, kita harus menyadari pentingnya taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengajarkan ampunan. Dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat, kita bisa mengajarkan nilai pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita, karena tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia pasti punya dan pernah melakukan kesalahan. Hikmah meyakini Asmaul Husna Al-Ghaffar. Dengan meyakini dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, kita akan 1. Meningkatkan rasa pengampunan. Mengamalkan sifat Al-Ghaffar membantu kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa taubat. Al-Ghaffar mengajarkan kita bahwa Allah selalu siap mengampuni hambanya yang bertaubat dengan tulus. 3. Menjaga hubungan yang baik. Dengan memiliki sifat pengampun, kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama, mengurangi konflik, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial kita. Kedua, Asmaul Husna Al-Afu. Pengertian Asmaul Husna Al-Afu. Al-Afu berarti yang maha pemaaf atau yang maha menghapuskan dosa. Al-Afu mengandung makna bahwa Allah bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga menghapuskan dan membersihkan dosa hamba-hambanya. Ketika Allah mengampuni seseorang, dosa mereka akan dihapuskan seakan-akan dosa tersebut tidak pernah ada. Implementasi Asmaul Husna Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari, Asmaul Husna Al-Afu dapat diimplementasikan dengan satu, memaafkan dengan sepenuh hati. Al-Afu mengajarkan kita untuk lebih dari sekedar memaafkan, tetapi juga untuk menghapuskan kesalahan orang lain dari ingatan kita. Dua, tidak menyimpan dendam. Jika kita merasa disakiti, usahakan untuk tidak menyimpan perasaan dendam atau rasa sakit hati. Ketiga, saling mendukung dalam kebaikan. Ketika melihat kesalahan atau kekurangan orang lain, kita bisa lebih mendekatkan mereka pada jalan yang benar dengan kasih sayang dan tanpa menghakimi. Hikmah meyakini Asmaul Husna Al-Afu. Dengan meyakini dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Afu, maka satu, meningkatkan ketulusan dalam memaafkan. Mengamalkan Al-Afu membantu kita untuk memaafkan orang lain dengan sepenuh hati, tidak hanya di lisan tapi juga dalam hati. Dua, menghindari dendam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa disakiti atau dihianati. Al-Afu mengingatkan kita untuk melepaskan perasaan dendam dan memaafkan dengan tulus. Tiga, menciptakan lingkungan yang damai. Jika kita memaafkan orang lain, hal itu akan menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis, baik di dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Wahid. Pengertian Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid berarti yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal. Al-Wahid menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingan dan sekutunya. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang setara dengannya dalam segala hal. Ini adalah pengakuan terhadap keesaan Allah dalam sifat, perbuatan, dan kuasanya. Implementasi Asmaul Husna Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Asmaul Husna Al-Wahid dapat diimplementasikan dengan satu, menghindari kemusyrikan. Sifat Al-Wahid mengajarkan kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dua, konsisten dalam iman. Menyadari bahwa Allah itu Maha Esa, kita harus senantiasa menjaga keimanan kita. Tiga, mengutamakan prinsip tauhid. Kita harus hidup dengan prinsip tauhid, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya kepadanya kita berharap dan berdoa. Hikmah meyakini Asmaul Husna Al-Wahid. Dengan meyakini dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahid, kita akan memperkuat prinsip tauhid keesaan Allah. Al-Wahid mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutunya. Dua, menghindari syirik. Mengamalkan Al-Wahid mengingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Tiga, menjaga ketulusan dalam beribadah. Dengan memahami sifat Al-Wahid, kita akan lebih fokus dalam beribadah, tidak terpengaruh oleh gangguan atau godaan dunia. Keempat, Asmaul Husna As-Samad. Pengertian Asmaul Husna As-Samad. As-Samad berarti yang maha dibutuhkan atau yang maha sempurna. Allah adalah tempat segala makhluk bergantung, namun dia sendiri tidak membutuhkan siapapun. As-Samad menggambarkan sifat Allah yang sempurna dan tidak tergantung pada apapun. Semua makhluk membutuhkannya, tetapi dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah adalah sumber segala sesuatu dan tempat berlindung bagi semua makhluk. Implementasi Asmaul Husna As-Samad dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna As-Samad dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan dengan satu, mengandalkan Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keputusan dan langkah yang kita ambil, kita harus selalu mengandalkan Allah. Dua, menjaga ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa segala nikmat yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, sabar dalam ujian. Ketika menghadapi kesulitan atau ujian, kita harus percaya bahwa hanya kepada Allah tempat kita meminta pertolongan. Allah adalah tempat kita berlindung yang maha mengetahui dan maha pengasih. Hikmah meyakini Asmaul Husna As-Samad. Dengan meyakini dan mengamalkan Asmaul Husna As-Samad akan meningkatkan ketergantungan kita kepada Allah.
Mengamalkan as-samad mengajarkan kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bergantung pada Allah. 2. Menguatkan iman. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung, iman kita akan semakin kuat. 3. Menghindari keserakahan duniawi. As-Samad mengajarkan kita bahwa apa yang kita butuhkan dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah. Dengan memahami ini, kita akan lebih bersyukur dan tidak terjebak dalam keinginan dunia yang berlebihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.